Mas Heri Jogja, Masya Allah. Sehat Mas Heri? Alhamdulillah sehat-sehat. Itu Itu pos yang postingan tantangan, tulisan tantangan itu nggak benar. Saya belum pernah menulis tulisan tantangan debat sama HBI, belum pernah saya. Jadi kalau tulisan tantangan itu salah, itu rekayasane netizen. Tapi kalau apa itu dalam rangka diskusi memang benar. ya. Kalau diskusi memang benar. Sebabnya kalau diskusi ini kan berdasarkan mimpi. Jadi saya mimpi dalam keadaan suci dan saya duduk. Jadi saya dalam keadaan suci, saya duduk, saya tertidur, lalu saya didatangi kiai kami, Ya. Syekhina Abdul Wahid Judi. Beliau dawuh, yang inti dawuhnya, saya disuruh untuk mengadakan diskusi di pondok saya sama habaib. Oh gitu. Saya disuruh diskusi sama habaib, tidak boleh sama pribumi. Jadi nanti sistemnya toh habaib biar menerangkan dari awal sampai terakhir. Sebab mau tidak mau yang paham betul tentang nasabah alawi itu kan habaib. Ya. Orang lain itu nggak paham. Makanya kan biar diterangkan sama habaib semua. Dan nanti habaib itu saya tanyain contoh ya, semisal panjenengan Habib semisal datang ke tempatku, ya datang ke tempatku seperti silaturahim biasa, bukan tidak seperti kemarin di mana itu di Robito Alawiyah atau di enggak seperti itu. Kalau itu kan debat kan, saya enggak debat. Paling saya jagongan biasa, makan-makan, ngopi bareng, kemudian tak tanya. Semisal panjenengan namanya siapa? Heri, semisal Mas Heri, panjenengan benar habaib, benar Ustadz, semisal. Coba saya sebutkan silsilah panjenengan nyampe Rasulullah. Nanti panjenengan sebutkan semua nama-nama. Terus setelah itu nanti saya tanya, coba sebutkan nama kelahiran dan wafat. Jadi nanti saya tulis semua, saya tulis kira-kira kelahiran sama wafat sinkron enggak? Gitu. Nanti kalau beliau saya tanya gitu tidak bisa menjawab, alasannya mungkin ya keturunan yang ke-30, anggap saja Sayyid Ibrahim semisal, dia nggak ngerti hari kelahiran tanggal berapa, hari wafatnya tanggal berapa, nggak ngerti, ya udah selesai, pulang. Jadi nggak perlu didebat. Nggak perlu didebat. Kita hanya diskusi. Nanti masyarakat yang menilai. Nanti seumpama setelah jawab itu kok beliau bisa, ya kan? Nanti kita teliti. Ada yang nggak sinkron nggak? Terus kemudian kalau ada yang nggak sinkron, saya tanyain, loh, ini kok nggak sinkron? Ini apa itu antara Ahmad sama Ibrahim, ini kok nggak sinkron ini, padahal anak sama ayah kok malah tua anaknya. Lihat terus bagaimana? Coba kamu rujukannya dari kitab apa? Semisal punya kitab, semisal kitab A, semisal, lalu tak suruh baca. Dan nanti bacanya biar dilihat sama netizen, sama. Jadi apa itu yang pasti menurut saya pribadi, yang paham tentang silsilah Ba'alawi ya para habaib. Para habaib. Contoh ya, panjenengan kan Mas Heri kan, yang paham betul tentang ayah panjenengan kan panjenengan kan. Lah ya, makanya. Kemudian nanti kalau bisa menjelaskan semua, ya kan, itu kan ada salah satu di antara nama-nama itu yang dipermasalahkan ulama. Bukan yang dipermasalahkan Kiai Imad dulu, tapi ulama. Ada ulama yang mempermasalahkan. Contoh Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah ini kan dipermasalahkan, ya kan? Nah, karena Ubaidillahnya itu. Ubaidillah itu adalah putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir, ya kan? Itu di beberapa kitab. Nanti tak sodorin kitab. Ada kitab yang mengatakan bahwa Ubaidillah ini tidak termasuk anaknya Isa, Ahmad bin Isa,
tak suruh baca, terus tak suruh nerangkan gitu loh. Kalau mereka punya kitabnya, juga tak suruh baca kitabnya, tak suruh menerangkan. Jadi masyarakat umum itu biar tahu. Ya, biar tahu, biar tahu betul. Tadinya yang tidak tahu malah jadi tahu. Nanti tak suruh gambar di skema, tak suruh gambar. Jadi ngerti semua gitu loh. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Nah, menopo mimpi saya atas perintah Romo Yai saya ini menjadikan apa itu reda, polemik ini reda. Sebab polemik ini tujuan jenengan seperti itu kan gitu. Bukan. Tapi dipolitisir sama netizen yang menambahkan kata-kata itu. Iya benar. Makanya kan banyak Habib yang marah. Habib yang ngebel saya banyak, marah-marah. Tapi setelah telepon sama saya, beliau malah justru seperti saudara saya, jadi seneng sama saya. Setuju Kiai, setuju saya gitu. Makanya orang kalau tidak berhadapan memang ada permusuhan. Kalau berhadapan ya manusia seperti itulah. Dititipi pembicaraan, ditambah-tambahi. Dititipi uang, malah dikurangi. Dititipin istri, malah diincipi. Coba. Ya memang seperti itu dunia. Apa benar itu akomodasi mau ditanggung sama jenengan kan gitu juga itu. Kemarin udah ada Habib Ahmad apa itu Habib Ahmad bin Husain Al-Atas, beliau pengen ke sini. Ya kalau masalah akomodasinya paling kan buatkan kopi, minuman, makan, udah gitu aja kan. Iya. Terus ada tulisan paling bawah itu loh. Gimana? Itu kan bisa mirot 70 kali itu benar sama dari jenengan atau netizen lagi yang ini? Netizen. Pokoknya mirot 70 kali itu. Kenapa nih netizen cuma. Pertanyaan saya nanti tidak sulit toh, mudah. Enggak perlu saya seperti itu. Anggap saja seumpamanya ada yang bilang apa itu beliau bilang kalau pernah Isra apa itu 70 kali, anggap saja makna daripada Isra itu adalah sholat. Iya, kalau Isra nggak sholat, Isra perjalanan dari Mekah ke Aqsa kan gitu. Lagi itu dari netizen itu. Memang di framing bermacam-macam, tapi saya nggak apa-apa. Sebab ya jenengannya manusia akan bermacam-macam. Jadi kita ini harus legowo, saya bisa bertahan untuk main di media sosial kan gara-gara saya legowo. Nggak masalah. Orang bilang mengomentari saya ini kiai anjing, saya juga nggak masalah, seneng, nggak masalah. Karena anjing itu adalah hewan yang nggak pernah dosa. Padahal saya ini manusia yang banyak dosa. Saya disamakan anjing berarti kan pangkat derajat saya naik kan, prestasi saya naik kan. Ya, saya mendingan konfirmasikan langsung ke jenengan kan. Saya langsung ngomong jenengan anjing ya enggak kan gitu. Ini apa benar dari jenengan kan gitu. Saya tanya dulu. Gitu. Kalau apa itu diskusinya benar, tapi kalau apa itu bermacam-macam itu enggak benar. Ya maksudnya yang diskusi itu yang benar kan gitu. Iya benar. Yang tantangan sampai 70 kali kan gitu. Nah itu tambahan. Makanya ini kan orang iso ngaku mikrot ini kan ini sopo kan gitu ya. Ini bener apa ya? Iya. Saya tidak pernah. Kayak Muhammad Qasim loh. Iya benar. Ke Pakistan ngaku Al-Mahdi. Itu kadang-kadang kan apa itu orang yang benci sama saya kemudian memframing, kemudian membalikkan atau dalam rangka untuk menjatuhkan. Tapi enggak apa-apa. Ini kan saya dapatnya ini postingan itu malah dari grup TKI TKW loh. TKI. Jadi ini sudah apa namanya yang tulisan-tulisan itu yang tantangan itu sudah menyebar ke dunia. Jadi hitungannya ini grup TKW TKI itu sudah tahu apa namanya framingnya ini. Terus jadi nanti
telepon banyak orang ya Allahu alam. Jadi enggak apa Pak. Saya dari kemarin itu kan baru kemarin itu yang saya tulisan itu. Saya diteleponi orang itu, masya Allah terus ya. Ini, Jangan dari Demaknya mana Gus itu? Pondok Pesantren Al Mubarak Al Arba'in RT 2 RW 1 Telogorjo Wonosalam Demak. Kemarin sore ada seorang Habib yang siap datang ke sini, katanya setelah subuh pengen hadir ke sini, bahkan beliau sudah minta transport sama saya, sudah saya transferi juga 1 juta. Tapi siapa? Habib Ahmad bin Husain Al-Attas dari Bumi Ayu Tegal. Oh, yang dari Tegal. Oh, Pekalongan gitu. Beliau beda. Kan Pekalongan atau mana saya nggak ngerti. Beliau bilangnya sih setelah subuh. Saat ini saya nunggu. Oh, setelah subuh ya perjalanan kalau habis subuh paling jam 6 dari rumah itu nanti sampai Demak ya. 4-5 jam ya. 4 jam ya. 4 jam itu ya. Tegal loh Mas. Tegal loh. Hari ini saya menunggu beliau. Saya ada acara keluar kota, tapi berhubung beliau ke sini ya kita terima dengan baik gitu. Akomodasi ya kami siapkan. Paling akomodasinya kan buatkan kopi, makan bareng, memang gitu kan. Wong kita ini tidak mencari musuh, kita ini mencari solusi. Memang sengaja saya tidak menyurati habaib. Tujuan saya biar netral lah. Jadi yang sadar, yang mau saja, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Iya. Kalau saya konferen ini dulu aja, Gus. Jadi benar. Yang paling baik itu ya fatabayyanu, minta penjelasan. Kalau tidak tabayun dulu, nanti ujung-ujungnya permusuhan. Dan fitnah itu yang paling berat itu fitnahnya itu. Jadi padahal dan Al-Quran wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau bisa kan kita saling menolong dalam kebajikan dan pertemanan kan. Takwa itu artinya adalah kebalikan daripada permusuhan. Jadi pertemanan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Kita ini nggak boleh bermusuhan. Apa salahnya toh kita diskusi gitu. Tapi kalau debat, ya namanya debat kan menang-menangan. Iya, itu nggak boleh, dibolehkan sama Rasul nggak boleh. Kalau tukar pikiran boleh, tapi kalau sampai debat jangan. Hindarilah. Itu nanti pun saya tidak mau mendebat toh. Tidak mau mendebat. Nah, kenapa kok saya datangkan habaib lu? Yang dipermasalahkan silsilahnya kan milik habaib, tidak milik pribumi kan? Iya. Kalau milik kowe bukan gitu. Nah ya kalau ini yang dipermasalahkan KPI ya KPI biar menerangkan dengan baik kan gitu. Ada orang ngebil Kiai, tolong Kiai Imad didatangkan sekalian gitu. Loh, ngapain? Kiai Imad ya biar mikir nasab atau silsilahnya Kiai Imad sendiri. Yang KPI biar mikir KPI sendiri. Lah kami ini kan orang pribumi, orang Jawa, berhidung pesek. Saya pengen tahu gitu loh. Saya pengen tahu bagaimana ini. Enggak perlu berat-berat. Enggak perlu berat-berat. Jadi kalau ada orang mengklaim dirinya habaib, ada darah Rasulullah ke dirinya, cuma saya tanya, coba kan gitu. Terangkan semua, kelahirannya kapan, wafatnya kapan, sinkron apa enggak. Nanti terus Imam Ubaidillah bagaimana, kok di kitab-kitab kok enggak ada Ubaidillahnya kok enggak ada, kok cuman Syekh Ahmad bin Isa itu cuman punya 3 anak, Muhammad, Ali sama Husain. Kenapa kok enggak ada Ubaidillah? Terus kamu menemukan kata-kata Ubaidillah dari mana kan gitu? Mamanya dia punya kitab, udah kitabnya dibaca. Kalau dia kok nggak bisa baca kitab, banyak yang keliru, ya udah diberhentikan aja, nggak usah dilanjut. Kita orang ini nggak pengen mencari kejelekan orang. Betul. Ya. Gus. Iya. Gus. Aku tuh malah punya ide, Gus. Iya. Ini kan banyak orang yang ngaku habib, Gus. Iya. Banyak orang yang ngaku habib kan banyak. Iya. Ini kan banyak yang nipu jamaah, Gus. Maksudnya kamu harus sedekah sekian itu milik saya. Gitu. Iya.
Bahkan ada yang ngomong nggak butuh yang namanya sholat Jumat aja nggak apa-apa, saya cucunya Rasul kok. Gitu. Iya. Ada yang ngomong kayak gitu, ada gitu Gus. Iya. Ada. Udah pernah nemu Gus? Belum. Makanya di Indonesia itu yang asli, yang dipermasalahkan itu bukan silsilahnya, bukan nasabnya yang asli. Yang dipermasalahkan itu ada orang mengklaim dirinya duriyai Kanjeng Nabi, tapi akhlaknya, kelakuannya, mulutnya tidak seperti akhlaknya Rasulullah. Nah ini loh yang menjadikan rakyat Indonesia ini iskal gitu loh, tanda tanya itu. Itu duriyai Kanjeng Nabi beneran apa tidak gitu loh. Banyak Gus, banyak yang aku Habib kayak itu banyak Gus, banyak. Yang seperti iya, ini kan kemarin aku juga nangani nih Gus. Iya. Dia ngaku dari Marekar Gus. Itu setelah aku teliti kan itu grupnya orang India itu Gus. Lah ya makanya. Pokoknya intinya itu nggak butuh yang namanya sholat, nggak butuh yang namanya puasa, nggak butuh yang namanya ibadah. Saya butuh Rasul kok, jaminan surga kok. Itu omongan dia seperti itu. Kalau itu salah, kemudian mereka mengklaim dirinya keturunan Kanjeng Nabi. Kira-kira hati nurani menerima enggak? Jelas tidak. Itu kan tidak menerima kan? Itu kan fitnah buat Rasul. Lah iya, fitnah besar kan, mosok duriyai Kanjeng Nabi seperti itu. Sementara mereka itu punya silsilah gitu loh. Iya nanti. Berhubung mereka punya silsilah, tanya aja, coba silsilah kamu mana? Coba terangkan semua. Coba hari kelahiran ayahmu kapan? Wafatnya ayahmu kapan? Kelahiran kakekmu kapan? Wafatnya kakekmu kapan? Buyutmu kelahirnya kapan? Kakekmu kapan? Terus nyampe Rasulullah. Kalau nggak bisa, berarti nggak bener. Nah, ya. Makanya nggak usah berat-berat. Nggak usah. Ini baru mau aku datangi nih Gus. Baru mau aku datangi. Iya. Iya, kelakuannya kok kayak ngono itu tipe orang banyak itu Gus. Lah, apalagi nyampe nipu-nipu semacam itu loh. Itu kan sudah masuk dalam ranah hukum kan, melanggar syariat. Dia punya jamaahnya suruh ngutang, gitu. Iya. Terus duit ngutang ke bank, duitnya dipakai katanya mau bangun pondok. Iya. Nanti aku cicil duitnya untuk apa? Untuk angsurannya gitu. Kenyataannya sampai 2 tahun nggak diangsur Gus. Iya. Dan pondoknya juga belum ada Gus. Lah seperti itu. Nah ya seperti itu kan mencemarkan Rasulullah kan. Iya, mencemarkan Rasulullah. Terus akhirnya dia didatangi sama orang yang jamaahnya itu gitu loh. Iya. Sampai bawa aparat juga gitu kan. Iya. Saya nggak tanda tangan di banknya kok. Yang tanda tangan kan jenengan Pak, yang ngutang jenengan. Duit sampai saya saya nggak terima duit, duitnya tuh ditaruh di depan saya, di meja saya ini, ya saya opening gitu. Hebat gak alasannya? Lah ya, seperti itu, mosok cucunya Rasulullah seperti itu. Iskal kan? Jebak orang tuh itu. Jadi awal terjadinya konflik itu bukan masalah tetisnya Yai Imad, tidak. Tapi orang Indonesia ini toh melihat kejadian yang ada, ya kan? Beliau mengklaim dirinya duriyai Kanjeng Nabi, kok akhlaknya seperti itu loh. Padahal kalau ada orang ngaku duriyai Kanjeng Nabi, mau tidak mau kan kita ini harus memuliakan. Karena tidak ada sesuatu yang ditinggal Rasulullah setelah wafat kecuali 2 perkara, Al-Quran dan Ahlul Bait. Kalau Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan Ahlul Bait, kemudian Ahlul Baitnya kok seperti itu, coba. Iskal apa enggak? Sangat dicontoh apa nih kan? Lah ya yang dicontoh apa nih? Dan ini terjadi ini bukan 1 kali 2 kali. Dan yang terjadi ini bukan cuman 1 kiai 2 kiai. Iya banyak. Nah ya makanya kalau Habaib tidak mau menerangkan lalu nyuruh sama pribumi menerangkan kan keliru. Lah pribumi keliru itu jadi pemahaman gugon Tuhan loh itu. Lah ya, pada akhirnya kalau yang menerangkan pribumi pada akhirnya antara pribumi sama pribumi gelut. Salah enggak? Iya,
Iya kan Salah. dia nggak paham semuanya. Iya, Nggak paham semua. yang paham tentang sanad habaib ya habaib sendiri. Jadi nanti kalau habaib datang ke tempatku tak tanya tentang itu, kemudian tak tanya, Ah, Bib, ini ada orang, silsilahnya yang nyampe Rasulullah, tapi kok akhlaknya seperti ini, bagaimana penanggapan panjenengan? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, liyudhiba ankumur risa ahlal baiti wa yutahhirukum tadhiro. Wa yutahhirukum ya, tadhiro. Itu keluarganya kanjeng Nabi itu dihilangkan dari rijsan. Rijsun itu ucapan yang jelek, akhlak yang jelek. ya, Itu Qur'annya seperti itu. Lagi ya, pula di Al-Quran Allah mengatakan makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammad kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ayah salah satu di antara lelaki kamu semua, tapi beliau adalah Rasulullah. Kalau kanjeng Nabi ini Rasulullah berarti kan milik semua umat kanjeng Nabi kan? iya, Perorangan nggak boleh mengklaim Rasulullah itu adalah milik saya, kakek saya, ayah saya kan nggak boleh. Ini Quran loh. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Loh ini iya, Quran loh. iya, Lagi pula Rasulullah pernah mengatakan bila mana Fatimah mencuri kupotong tangannya. Artinya keluarganya kanjeng Nabi nggak mungkin ada yang nyuri. ya, Ya. Nyuri itu mengambil barang secara mumpet-mumpet ya kan. Loh, lah ini kok ada orang nipu secara terang-terangan itu loh. Aneh kan? iya, Nah, ya. Jadi nanti tak suruh nerangkan itu juga. Eh, nggak usah berat-berat. Yang paham silsilah KBF ya, KBF sendiri. Pribumi nggak usah ikut campur. dengerin aja. Nah, dengerin aja, nanti tahu, oh kesimpulannya seperti itu. Makanya seperti kemarin di mana itu di Banten atau mungkin itu di Robito kemarin itu. Ujung-ujungnya kan wong pribumi sama pribumi sendiri. Aneh kan? Aneh. Iya, iya, iya. Aneh, pribumi sama pribumi sendiri. Pada akhirnya kan blunder kan, terus gitu kan. Nggak ada ujungnya. Ya, Coba kalau yang menerangkan HBE, yang disuruh baca kitab ya, HBE, yang dituruh menerangkan silsilah semuanya HBE. Jadi seumpamanya benar, masyarakat kita Indonesia juga membenarkan. Tapi kalau ya. keliru, ya berarti ya keliru, nggak bener. Wong kita semua ini yang asli baik-baik semua, jangankan sama habaib yang jelas-jelas orang Islam, sama orang Cina yang non Muslim, sama orang Hindu yang non Muslim semua, semuanya yang beraneka ragam di Indonesia kita terima semua. Iya, betul. Mereka mengatakan begini, Ustadz, kenapa orang Cina nggak dipermasalahkan? Padahal mereka agamanya beda, orangnya kafir. Mereka Ya, itu menjajah Indonesia ekonomi. Habaib itu kan orangnya Islam. Kenapa kok dipermasalahkan sampai seperti ini? Loh, pembahasannya itu bukan masalah apa itu ini Habib atau bukan. Pembahasannya adalah orang yang menyadarkan darah Rasul, menyadarkan silsilah Rasulullah. Kemudian akhlaknya kok ngono gitu loh. ya itu Omong kan pembicaraannya karena gitu. YouTube ini. oh, Nggak apa-apa nggak ya. apa-apa, Nggak apa-apa. nggak Kita apa-apa. kita orang jujur loh. Enggak pengen ini itu dan kita menginginkan kebaikan loh. Kasihan masyarakat berlarut-larut loh. Bahkan antara satu dan yang lain saling menghina, mencaci maki. Iya, iya. Oh, ini live streaming YouTube ini ya. Oh, nggak apa-apa narasumbernya. Enggak apa-apa, ada saya. Lagi pula kan panjangan kan nggak kelihatan anunya. Nggak kelihatan gantengnya kan. Oh, nggak usah. Lah ya. Alhamdulillah kan. Setidaknya kan memberitahukan ke umat fenomena yang terjadi masyarakat ada yang mengeluh seperti panjenengan. Aku yakin panjenengan Ya, menerima seseorang mengklaim dirinya dia Rasul itu nggak masalah asal akhlaknya baik-baik saja. Kalau masalah orang mengklaim dirinya dia Rasul itu kan sudah dari sejak dulu, dari Wali Songo iya, dulu kan. banyak. Beliau-beliau juga aman-aman aja. Yang ngaku itu banyak, Gus. Yang ngaku itu banyak, Gus. Lah, Yang nggih. ngaku loh, Gus. Iya, yang ngaku kelakuannya jelek, wah itu yang paling parah. Lah ya lah Buat itu. Rasul, Gus, masalahnya. Iya, saya pun marah kalau ada orang ngaku curiannya Rasul, tapi kelakuannya nggak bagus ya kita marah lah. Iya Karena yang benar. di fitnah itu Rasul langsung gitu loh.
Iya, cerita bahwa dia itu kakek saya gitu loh, kan gitu iya. nantinya kan gitu. Lah, lah kadang-kadang terus di framing gini, orang ini menghina Duriya Rasul. Lu kok ngono gitu? Menghina Duriya Rasul, jelek-jelekin Duriya Rasul. Lu kok ngono gitu? Kok malah dirubah ini? Padahal ada sebuah pengklaim disandarkan ke Rasulullah, tapi cangkeme mulutnya enggak seperti akhlaknya Rasulullah, peranginya enggak seperti, bahkan nipu-nipu. Coba. Sementara setelah diteliti, beliau juga punya silsilah jelas sampai Rasulullah. Coba. Ini yang semoga aja tidak terjadi kan gitu. Ini. Ini Kita ini ya apa itu Gus, apa itu Ustaz, apa itu orang Jawa ini kan anggap saja orang Indonesia. Orang Indonesia kan banyak duriah juga kan, cuma mungkin kakek-kakek kita merahasiakannya karena beliau-beliau juga takut kalau anaknya itu menyombongkan, membanggakan itu. membanggakan diri. Lagi. Kenyataan yang ada itu setiap kali ada seorang habaib pidato itu yang diceritakan ya apa itu al mereka semua gitu loh. Ya namanya orang loh namanya orang kan ada kecemburuan sosial kan. Coba atau sampean ngomong di depan saya kok cerita tentang kebaikan bapak sampean terus padahal tuh bapak saya sendiri juga seorang kiai. Coba gimana coba. Iya. Mendingan kita nggak usah ngomong aja Gus. Iya. Seperti contoh ya, saya ini kan santrinya Kiai Fulan semisal. Kemudian padahal panjenengan juga seorang santri, punya kiai sendiri. Saya menyanjung kiai saya itu masya Allah. Saya ngomong sama-sama gini, Ustadz, ini kiai saya itu orang yang paling mulia di antara semua orang. Saya guru saya ini, beliau itu ini coba. Secara otomatis kan sama saja merendahkan yang lain kan. Iya, ya janganlah membangga-banggakan diri kan, janganlah. Biarkan orang lain itu yang menilai kita. Jangan kita yang kita mengajukan kebaikan kita. Rano aku kayak wis orang selamat loh sih kayak gini mungkin aku itu kan suatu kesombongan kan. Masya Allah. Nah, bentuk-bentuk seperti itu loh. Ini kalau tidak kakek-kakek kami coba. Kalau tidak kakek kami, kamu semua itu masih jahiliyah, kamu semua itu masih telanjang, kamu semua itu tidak kenal dengan Allah. Coba. Nah ini putu-putune mak lampir, putune ini pelet, putune Gajah Mada, putune minyak jinggo, lah ora marah Gus. Iya. Yang penting itu kita itu bisa ngomong semuanya Gus, kan gitu akhirnya kan. Terus kita sadarkan yang benar itu yang mana, kita omong dulu. Nggih, leres. Baru kita sadarkan yang benar itu kayak gini kan gitu. Maksudnya jenengan kan kayak gitu toh. Iya benar. Apa itu benar. Dan itu tahu tidak boleh ditonton, no. Siapapun nggak boleh. Banyak netizen pengen datang kemari, kiai saya pengen melihat secara langsung, tak larang. No. Kemarin dari Surabaya pengen ke sini tak larang. Ini tadi malam juga ada dari Jawa Barat tak larang. Oh, jangan. Biar saya sendiri, wong saya live streaming pakai HP saya juga bisa. Iya. Nanti biar tahu. Iya. Ya, yang penting kita nggak usah sebut nama juga, Gus. Itu saja. Dan itu nanti seumpamanya yang datang semisal panjenengan, semisal Mas Heri, saya akan mengkerucutkan pembahasan tentang silsilah Mas Heri doang. Oh iya, saya hanya anaknya dari bapak saya kan gitu. Lah ya, panjenengan kan anaknya bapak anaknya kakek anaknya buyut. Iya. Lah ya. Habis buyut saya udah nggak kenal lagi Mas. Nggak kenal kan? Sama kan. tinggal tanahnya warisan aja yang dikenal kan gitu. Lah. Masa. Ini kan jujur katanya jujur kalau bahas nasab saya taunya bapak saya namanya Fulan bin Fulan itu kan. Nah, nanti kakek punya udah nggak tahu itu. Nah itu namanya cicitnya ya. Cicitnya siapa? Aku nggak tahu. Iya wes
Kalau tanahnya ada di sini. Nah, masa. Kapan-kapan kalau lewat Demak mampir. Oh ya insya Allah. Dan saya juga punya saudara di situ. Iya. Dan lupa saya cuma itu. Di sini banyak Habib-Habib yang silaturahim sini banyak. Saya sama Habib itu muhibin banget. Muhibin. Wong putri saya saja belajar di Tarim. Wih, mantap, Putri saya belajar di Tarim dan nama anak-anak saya itu ala HBib semua. Terus di rumah saya itu ada lambang HBib besar itu. Ya Tarim, Mbah Luha itu ada tulisan gitu. Jadi kecintaan saya ke muhibin saya ini sudah tidak diragukan lagi. Iya, tapi nggak perlu dibangga-banggakan tuh. Iya, nggak boleh. Saya paling ini gitu. Iya, nggak boleh. Saya hormat sama HBF ya HBF yang alim-alim. Yang tidak ya ala kadar lah. Kalau masalah kita memuliakan kan tidak cuma kepada Habib saja kan, pada semua orang. Lakot karomna bani Adama. Allah saja memuliakan manusia kok. Masa kita nggak memuliakan itu loh. Iya, hewan aja dimuliakan kan. Umpamanya kita tidak memuliakan gara-gara mungkin ada penentangan syariat. Contoh ada orang yang membohongi disandarkan ke Rasulullah. Rasulullah dawuh, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong disandarkan kepada aku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka sungguh tempat yang layak untuk mereka adalah neraka. Ini hadisnya hadis sahih, ada dari apa itu di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan banyak di Kutubi Sita itu. Artinya kalau ada orang berbohong dengan Rasulullah, Rasulullah mengancam kepadanya dengan neraka. Bagaimana dengan sosok Mas Heri ngaku-ngaku duwe Kanjeng Nabi, jebul-jebul akhlaknya nggak bener itu malah. Jebul itu. Saya jebul-jebul itu kan kasihan kan. Saya mending nggak usah ngaku aja, Gus. Iya. Iya, silsilah saya ini Masya Allah. Tapi kakek, ayah semuanya sepakat tidak boleh anak cucunya memamerkan silsilah. Dulu ulama-ulama sudah ngomong gitu. Laisal fata mayyakulu ana hada mayyakulu anada. Tidak bisa dikatakan seorang pemuda yang sedikit-sedikit mengandalkan ayahnya. Lewong gendut tok ngomong ini, kamu akan kulaporkan sama ayahku. Lu gendut tok gitu. Banyak Gus, udah terjadi Gus. Lah ya gendut tok seperti itu, seperti anak kecil. Kamu tak kandaki ayahku dokter, nanti kamu biar disuntik. Kok seperti anak kecil ya? Walakin al-fata mayyakulu anada. Laisal fata mayyakulu alah lali aku. Laisal fata mayyakulu abi itu. Laisal fata mayyakulu kana abi. Tidak bisa dikatakan seorang pemuda yang selalu mengandalkan ayahnya. Walakin al-fata mayyakulu ha anada. Tidak yang dinamakan pemuda yang mengatakan tidak gelut yo ayo mangkat ning ndi kan gitu kan. Ya, aku dhewe ya bapakku dhewe. Gitu, Dan saya nggak pernah punya minder nggak pernah minder. Saya dikecam, dihina, dicaci maki ngapain? Anggap saja orang yang mencaci maki saya atau saya memang benar-benar orangnya jelek seperti yang dicaci mereka. Ya selesai. Ada orang ngomong gini, oh kiai anjing, saya langsung juga kok, kuk. Biar tahu kalau saya anjing beneran ini. Ngapain pusing-pusing? Saya juga pernah kan Gus, Ustaz Ustaz nih, ayo benelah aja. Lah iya. Kita semua ini anaknya orang hebat, tau. Kita ini anaknya Nabi Adam. Nabi Adam ini Masya Allah orang yang pernah hidup di surga. Aku yakin cucu-cucunya akan lahir seperti Mas Heri, akan lahir seperti saya. Aku yakin nanti mau gelut karo semut insya Allah. Mas Heri, ini kiranya udah cukup. Saya ini di depan santri-santri dan ngepasi live streaming. Dan kami mohon saya ngambil live streaming ini untuk saya sebarkan di media sosial. Oke ya? Insya Allah nanti kalau pas ke Demak saya silaturahim. Oke siap, tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.